Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya semua? Baik-baik. Tapi ada juga yang kurang baik, ada yang super ya, ada yang super baik. Terima kasih. Dan semua itu memang harus kita jalani, menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Ya, ketika kita ada dalam ibadah ini, kita mau belajar tarik napas dululah. Ya, supaya kita boleh menyadari bahwa setiap saat Tuhan ada besertamu dan beserta saya. Setiap gerak nadi kehidupan kita, Tuhan itu ada selalu temani kita. Supaya kita menyadari bahwa betapa berdosanya pun kita, tapi Allah selalu memanggil kita, Allah selalu mengingatkan kita bahwa itu adalah bukan sifat tabiat anak Allah yang dijadikan oleh Allah, yang pada mulanya diciptakannya begitu baik semuanya. Semua ketika Allah mau menciptakan melalui proses kejadian itu, proses penciptaan, semua baik. Allah menciptakan semua cakrawala, semua daratan dan isinya, termasuk manusia. Ketika setelah Allah mencipta, Allah berkatakan, ya jadilah siang dan jadilah malam, dan semuanya itu baik. Saudara-saudara, ternyata hubungan manusia dengan Allah yang begitu baik tidak disukai oleh penghulu setan, Lucifer itu. Dia tidak ingin suasana begitu damai dan nyaman yang digambarkan di dalam Taman Eden ketika anak ular yang berbisa bermain-main dengan anak kambing, harimau bermain-main dengan rusa. Betapa damainya hidup dalam persekutuan dan di dalam berkat Tuhan. Ternyata suasana itu dirusak oleh penghulu malaikat itu yang telah memberontak kepada Tuhan, supaya manusia ini juga memberontak kepada Tuhan. Lalu dia menjumpai manusia di dunia ini. Ketika itu masih Adam dan Hawa. Mereka dirayu, mereka diiming-iming dengan hal-hal yang kelihatannya baik, kelihatannya menyenangkan, tapi ujung-ujungnya ketika manusia itu mendengarkan suara iblis, maka itulah yang disebut dengan dosa itu. Dosa itu adalah pelanggaran manusia kepada hukum-hukum Tuhan. Dan ternyata apa yang diiming-imingkan oleh iblis, betapa indahnya nanti semua kehidupan manusia itu setelah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ternyata bohong. Sebab memang iblis dikatakan bapak segala orang pendusta. Jadi ketika kita mau berdusta, bapak kita adalah iblis. Ketika aku berdusta, bapakku adalah iblis. Saudara-saudara, begitulah kelanjutan manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa itu. Maka akibat dosa, salah satu yang dikatakan dari hukum Tuhan, akibat dosa adalah maut. Maka manusia itu mengalami kematian akibat dosa-dosa. Kalau kita bertanya dalam hati kita dan ditanyakan, adakah kita yang kumpul di sini manusia yang tidak berdosa? Ada enggak ya? Ada yang bersih? Ya. Kalau kitab suci mengatakan, Paulus mengatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah mengalami kehilangan kemuliaan Allah. Ternyata tabiat manusia dari kejatuhan dosa sampai sekarang ini turun ke dalam kehidupan kita, termasuk saya, termasuk anak cucu saya, anak cucu kita semuanya. Tabiat-tabiat dosa itu sudah selalu ada hidup dalam
kecenderungan manusia melakukan yang salah, itu secara tidak sadar selalu ada di dalam hidup kita ini. Dan bahayanya kita mengikuti jalan yang salah itu. Ya, makanya kalau Anda di jalan begitu, Anda jalan salah, kita masuk ke jalan yang salah, rute yang salah, maka ada yang mengatakan situ, silahkan kembali kepada jalan yang benar. Saudara-saudara, inilah yang mau diingatkan Tuhan bagi kita, sehingga dalam minggu ini kita diberikan judul khotbah kita, dosa yang tidak dapat diampuni. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika percakapan antara Yesus dengan orang Farisi dan guru-guru agama dan orang Yahudi? Dalam percakapan di dalam kitab Markus itu tadi, sebenarnya secara jujur orang Farisi ini melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit dengan mujizat, dengan kuasa Tuhan. Yesus menyembuhkan perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Yesus yang sudah membangkitkan anak Jairus itu. Yesus yang sudah mencelikkan mata orang buta itu. Yesus yang sudah menuntun orang yang lumpuh bisa berjalan, itu adalah kuasa Tuhan. Tapi orang Farisi ini sudah gelap hati, gelap mata, semua gelaplah. Sehingga bukan tercetus mereka kekaguman mereka bahwa itu karena kuasa Tuhan. Tidak. Mereka justru mengatakan itu dilakukan karena kuasa pengulu setan Beelzebul. Saudara-saudara, itulah kesimpulan yang ditarik oleh orang Farisi dan orang Saduki dan orang Yahudi itu. Mereka sudah melihat kenyataan, bukti bahwa banyak yang dibuat oleh Tuhan dengan kuasa keilahiannya. Tapi mereka menolak itu semua, mengeraskan hatinya. Tidak mengakui kuasa Tuhan. Mereka tidak menerima rahmat Tuhan dan memutuskan sumber pengampunan, sumber berkat itu semua dari Tuhan. Mereka anggap itu dari setan atau iblis atau dari mana-mana saja. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan bagi kita ketika kita mencoba memahami, rupanya ada juga dosa yang tidak diampuni ini ya. Yang sudah dicatatkan mulai dari ayat 28 dan ayat 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Allah, inilah yang dicatatkan kitab suci yang disampaikan Allah buat kita. Ternyata kalau kita buat klasifikasi dosa itu ada kelas yang diampuni, ada kelas yang tidak diampuni. Ya. Mungkin kita orang Karos ini ada juga dengar lagu La Terampuni ya. Tiada maaf bagimu. Itu sudah luar biasa kerasnya hati itu ya. Sedikit pun tidak ada pintu yang terbuka, celah sedikit pun lagi untuk bagi kita saling memaafkan, saling mengampuni.
Inilah yang coba ditutupi oleh iblis supaya begitu bekunya hati kita. Tidak mengakui akan kuasa Tuhan. Padahal kita sudah menikmati banyak berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih boleh bersama-sama membesarkan anak-anak kita, menyekolahkannya, memberikan mereka makan, dan banyak rahmat yang diberikan Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, tapi begitulah, memang katanya ada yang menuliskan bahwa orang yang mengikut Kristus banyak-banyak macamnya. Ada cuman penggemar, ada cuman pengagumnya. Mungkin ada nggak pengikutnya? Pasti adalah. Ada pengikut, ada penggemar, ada. Ya, sama seperti orang banyak yang makan 5.000 kue itu kan. Mereka hanya mau menikmati berkat aja, mau terima kue saja. Sudah itu nggak peduli siapa yang memberi berkat itu. Saudara-saudara, sebenarnya sekarang ini ya nggak ada lagi sebenarnya yang kayak gitu ya. Kita mau menyadari sekarang bahwa orang yang jatuh dalam menghujat Roh Kudus yang sama sekali hatinya, ya mungkin ada juga saudara-saudara kita yang kiblatnya sudah lain, mereka sudah mempercayai agama lain. Ya padahal kadang-kadang mau mengikatannya mereka masih mau juga sekali-sekali intip entah ke gereja-gereja mana. Masih menyadari juga. Tapi kenapa enggak kembali ya? Itu urusan mereka lah. Urusannya itu dengan Tuhan. Dan itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Banyak sekarang manusia-manusia yang telah menerima banyak kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya mau diingatkan sekarang ini, ya hati-hatilah kita. Jangan sampai kita berdusta. Jangan kita sampai mencobai Roh Kudus. Jangan sampai kita membuat Roh Kudus sedih akan tindakan dan perilaku kita. Dan janganlah kiranya kita memadamkan api Roh Kudus yang ada dalam hati ini. Sebaiknya selalu diingatkan Tuhan bagi kita. Ketika menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Allah. Marilah kita mau belajar hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Janganlah kita mengeraskan hati kita lagi untuk tidak menerima penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Ini yang mau diingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Maka dari segala tindakan dan perbuatan yang kita lakukan, maka kita datang kepada Yesus. Kita datang ibadah hari ini. Kita datang di rumah kita dalam doa, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dalam doa-doa kita. Itu adalah wujud kita menyadari betapa terbatasnya hidup kita di dunia ini. Betapa terbatasnya kepercayaan kerohanian kita kepada Tuhan dalam hidup ini. Maka kita ada di sini. Karena di sini gereja ini adalah kumpulan orang-orang yang berdosa. Dan karena untuk itulah Yesus datang. Yesus datang katanya bukan untuk orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Kepada kita manusia yang berdosa ini, untuk itulah Yesus datang kepada saudara dan saya. Untuk menuntun kita, supaya kita lebih memahami siapa kita ini di hadapan Allah. Menyadari bahwa kita manusia yang selalu cenderung melakukan yang salah. Apalagi zaman sekarang ini, udah semakin edan, sudah semakin rusak kelihatannya. Ya, kita baca banyak di majalah atau di koran, ya ada seorang bapak yang melecehkan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Ada juga di sana beritanya, ibu-ibu melecehkan anak kandungnya laki-laki untuk dapat uang.
Dan banyaknya lagi sekarang kejahatan begal-begal ini, orang-orang jahat ada di sekitar kita, mudah-mudahan enggak kita ya. Begitulah mungkin ada keinginan dan ada tabiat manusia yang seperti begitu. Jalan satu-satunya kita mau ditolong hanya kita mau datang kepada Yesus. Kita mau dibantu dan ditolong oleh Tuhan untuk membangun kehidupan kita ini lebih baik lagi. Sebab semua tawaran-tawaran perbuatan baik, penipuan, tawaran iblis untuk mengejek orang, tawaran iblis untuk memusuhin orang, tawaran iblis untuk selalu korupsi, itu ujung-ujungnya juga menyedihkan. Saudara-saudara, karena itu Tuhan mau inginkan kepada kita, pada saudara dan saya, menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Jalan keselamatan satu-satu kita adalah Kristus. Bagaimana kita mau menghidupi Kristus dalam hidup kita ini? Kita jangan mau enaknya saja mendengar rahmat Tuhan. Kita tahu yang dituliskan dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 kan? Apa kira-kira isinya Yohanes 3 ayat 16 itu? Ya, kita sudah hafal semua ya. Kelihatannya itu ayat yang wajib juga diketahui ya. Setidak-tidaknya selama hidup kita, dari semua ribuan ayat kitab suci, mbok satu ayat aja jadi pegangan kita. Karena begitu besar ya kasih Tuhan pada kita, sehingga kita diberikan kehidupan yang kekal. Tapi jangan mau yang enaknya sajalah ya. Tapi kita mau diingatkan juga dalam lanjutannya dalam Lukas 9 ayat 23, nggak usah buka Alkitab dulu. Kira-kira ada yang ingat nggak ini? Lukas 9 ayat 23. Barang siapa yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, mengikut aku, menyangkal dirinya dan memikul salib. Kalau kita mau memang menerima, mau belajar untuk menerima, kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakannya yang tunggal, supaya semua yang percaya padanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Kita nggak inginkan mati yang kekal, dosa yang kekal, tapi tujuan kita mendapatkan hidup yang kekal. Bagaimana kita mau mendapatkannya itu? Ya, ikut Yesuslah, ya, sangkal diri dan ikut memikul salib kita. Berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan, jangan nerima aja. Kalau nerima saja, selalu katakan kalau kita terima, kita ini orang lemah ini, seperti peminta-minta, tolonglah Pak, tolonglah Pak. Ya, kita selalu diajar untuk memberi, berarti ada sesuatu yang lebih dari kita. Beri sedikit saja, memberikan sedikit air minum saja kepada orang, itu sudah kelebihan dari kita ketika orang mendapatkan kehausan di dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ada yang menuliskan begini bahwa Kristen sekarang ini banyak Kristen yang ateis. Kristen ateis. Kristen itu artinya apa? Ya, pengikut Kristus yang percaya kepada Kristus. Ateis artinya apa? Ya, yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, tidak theos Allah. Yang tidak percaya kepada Allah. Ada orang yang melukiskan itu, menggambarkan begitulah suasana manusia ini sekarang. Orang Kristen yang mengakui kuasa Allah, tapi tidak menghidupi Kristus di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, kehidupan orang Kristen ateis seperti itu, orang yang tidak hidup di dalam kepercayaan dan kasih Kristus. Apakah kita menyadari kita seorang Kristen, tapi kita
hidup dalam iman kepercayaan kita, dan sudah menyadari kasih Kristus bagi hidup kita, berarti kita bukan Kristen ateis. Berarti kita menuju pada Kristen yang sejati. Kristen ateis ini juga mengenal, percaya kepada Tuhan, tapi nggak kenal. Ya, banyak itu sama seperti kita juga nggak mengenal satu dengan yang lainnya. Tapi kita percaya bahwa ini adalah orang-orang gereja. Saudara-saudaraku, banyak hal yang boleh kita mau lakukan di dalam kehidupan ini menjadi Kristen yang sejati. Walaupun kita selalu hidup di dalam dosa dan kesalahan kita, tapi mari kita mau tetap menyadari keberdosaan kita, bahwa Tuhan pilih saudara dan saya supaya menjadi alat damai sejahtera Tuhan, supaya kita boleh muliakan Tuhan dalam kehidupan kita sambil kita melakukan tugas-tugas kita, ya sekolah-sekolah, ya kerja, ya di rumah ibu-ibu, ya lakukan pekerjaan kita, aktivitas kita, tapi tetap mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan supaya kita hidup di dalam karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga kita ini semua terselamatkan oleh Tuhan, tapi itu terserah saudara dan terserah saya, mau kemana kita mau melangkah jalan ini. Hanya Tuhan mengatakan hari ini buat saudara dan saya, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, aku akan menyelamatmu, aku akan menolongmu di dalam kehidupan kita. Kita amini, amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau tidak menginginkan kami ini seorang pun celaka. Kami selalu percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan menjadikan kami awalnya begitu baik.